Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kasih-Nya. Hari ini kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik. Biar Kau hadir dan melawat setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Namamu berkuasa
meninggikan nama-Mu, bersuka cita buat Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari berikan pujian yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujian dan sembah kita, amin. Memberikan pujian yang terbaik, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Mari bersama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord.
siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan untuk kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman. Kami siap Tuhan, dibangun, diajar melalui firman. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan firman, biar setiap kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Kristus. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk beribadah, dan pagi hari ini pun kita juga mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita semua, siapkan Alkitab kita untuk kita bisa mengikuti dan kita bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tahun 2021, tema dari jemaat Bethesda GCC adalah menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang tangguh, menjadi jemaat yang kuat Bapak Ibu. Mari kita akan membaca dasar ayatnya di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Mari kita akan ulangi ayat ini Bapak Ibu. Ini menjadi dasar, menjadi ayat pegangan kita untuk sepanjang tahun 2021 Bapak Ibu. 2 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Minggu yang lalu Bapak Ibu saya sudah sampaikan tentang apa yang dijalani, apa yang dilakukan oleh Yosafat sehingga menjadi kuat. Sehingga menjadi luar biasa kuat di dalam pemerintahannya, di dalam kepemimpinannya untuk memimpin bangsa pilihan Allah ini. Tetapi untuk hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa yang menjadi harapan bagi jemaat Tuhan ketika tema ini dicanangkan, disampaikan untuk kita di tahun 2021. Bapak Ibu, harapan bagi kita semua menjadi kuat. Kuat di dalam hal apa? Ada beberapa hal kita harus menjadi kuat, Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal yang pertama yang kita harapkan Bapak Ibu, bahwa kita ini di tahun 2021 menjadi kuat, menjadi tangguh, itu adalah di dalam iman. Kita melihat hari-hari ini, akhir-akhir ini Bapak Ibu, iman digoncang begitu luar biasa. Baik untuk menghadapi kehidupan, kita diperhadapkan dengan tantangan yaitu pandemi COVID-19. Tidak hanya orang di luar, tidak hanya sekedar jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan pun berhadapan dengan tantangan seperti ini. Artinya semua orang itu mendapat tantangan dalam imannya. Bagaimana ketika kita dalam situasi di negeri ini ada pandemi? Satu tantangannya untuk sementara ini adalah untuk ibadah kumpul bersama sementara harus dibatasi. Supaya apa? Supaya tidak menambah jumlah peningkatan daripada penularan COVID-19. Harus dibatasi di sana. Sehingga bisa jadi kalau kita tidak punya iman yang kuat, kita bisa makin lama, kita makin kendor. Makin lama kita tidak makin dekat dengan Tuhan, tapi kita makin lama kita makin jauh daripada Tuhan. Maka tantangan yang pertama yang harus kita hadapi supaya kita menjadi kuat, supaya kita menjadi tangguh, itu adalah iman kita. Iman kita dalam segala situasi harusnya tidak tergoyangkan Bapak Ibu. Baik situasi pandemi sekarang ini
apapun di situasi yang lainnya. Ayo tetap iman kita ini kuat. Diperhadapkan anak-anak muda, diperhadapkan dengan pasangan hidup. Bagaimana dengan pasangan hidup? Bisa juga iman itu menjadi goncang ketika kita tidak memiliki iman yang kuat. Ketika disibukkan dengan pekerjaan, bagaimana dengan iman kita? Bisa jadi karena situasi pekerjaan membuat kita juga menjadi turun iman kita kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita berharap bahwa tahun ini kita memiliki iman yang kuat. Amin. Kita harus punya percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Dia, supaya Dia menyatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan menerima upah. Itu dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Karena itu iman kita jangan kendor, iman kita jangan sampai hilang, iman kita harus tetap teguh, harus tetap kuat. Maka tahun ini apa yang harus kita bangun supaya kita ini bisa lebih kuat lagi? Iman kita harus kita tingkatkan, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi kuat di dalam hal apa? Menjadi kuat di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Menjadi kuat dalam hal apa? Matius pasal 19 ayat 6 dikatakan begini, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Apa yang harus menjadi kuat di tahun 2021, Bapak Ibu, adalah keluarga yang kita hidupi dan kita jalani ini. Keluarga yang kita bangun ini harus menjadi keluarga yang kuat. Harus menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang utuh. Supaya tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi perselisihan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga ini harus juga menjadi kuat di tahun 2021. Benar-benar keluarga ini kokoh, Bapak Ibu. Keluarga ini kokoh, kenapa? Harus disadari bahwa ketika kita memulai membangun sebuah keluarga, ketika kita memulai membangun sebuah rumah tangga, ingat janji ini, ingat pernyataan ini bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua, yang tadinya terpisah laki-laki dan perempuan. Lalu ketika mereka dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, mereka menjadi satu. Mereka menjadi satu daging. Pasangan suami istri. Dan itu adalah dikatakan begini, karena itu apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Usahakan tahun ini, Bapak Ibu, benar-benar keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, sampai maut memisahkan. Tidak ada perceraian, tidak ada perpisahan. Yang ada adalah keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh di sana, Bapak Ibu. Suami istri kuat dan tangguh di sana, di dalam membangun sebuah rumah tangga. Maka anak-anak pun menjadi kuat di dalam kehidupan satu rumah tangga ini. Kenapa? Karena orang tua bersama dengan anak-anak ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kuat, tangguh di sana. Sehingga kita boleh melihat rumah tangga yang sudah dipersatukan oleh Allah, keluarga yang dipersatukan oleh Allah, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi dunia ini. Keluarga itu harus menjadi kuat di tahun ini, Bapak Ibu. Bergandengan tangan, suami dan istri, anak-anak bergandengan tangan dalam memuliakan nama Tuhan, sehingga menjadi keluarga yang tangguh, menjadi keluarga yang kuat di sana. Di dalam hal apa Tuhan mau tahun 2021 ini kita juga menjadi kuat? Yang ketiga, mari kita melihat yang ketiga di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 sampai 13. Harapan bagi setiap kita tahun 2021 ini, kita harus menjadi kuat, kita harus menjadi tangguh. Tangguh dalam hal apa? Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Apa yang harus menjadi kuat dalam kehidupan kita? Selain iman kita, selain hidup rumah tangga kita, maka ekonomi kita juga harus menjadi kuat, Bapak Ibu. Tahun ini
digoncang begitu luar biasa di tahun 2020 yang lalu. Karena pandemi COVID-19, maka ada pembatasan di sana sini, sehingga terjadi pengurangan tenaga pekerjaan dan lain sebagainya. Ada banyak terdampak, mereka menjadi kena PHK dan lain sebagainya. Perjalanan ekonomi, usaha dan lain sebagainya mengalami kegoncangan dan lain sebagainya. Tapi biarlah tahun ini Bapak Ibu, di tahun 2021, tantangan ke depan, apapun situasi depan, mari kita hadapi dan akan mengalami sebuah peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Yaitu ekonomi kita, yaitu finansial yang ada pada kita. Harapan kita bersama tahun 2021, finansial kita menjadi meningkat, finansial kita menjadi kuat, menjadi tangguh Bapak Ibu. Nah, kita bisa banyak nanti lebih belajar lagi tentang finansial ini Bapak Ibu, tentang bagaimana ekonomi bisa menjadi kuat dan menjadi tangguh. Ada banyak hal kita akan bisa bicarakan sana supaya di tahun 2021 benar-benar kita bisa menikmatinya. Salah satu yang kita boleh teladani dari Ishak di sini, di tempat di mana bukan di daerah sendiri, sampai orang Filistin pun menjadi iri. Kenapa? Karena orang ini, yaitu Ishak ini, makin lama dia menjadi kaya dan makin kaya dan sangat kaya. Apa rahasianya? Ternyata salah satu yang dilakukan oleh Ishak dan seluruh keluarganya adalah di tahun itu, di tahun yang sukar, di tahun yang sulit, tetap menabur. Tetap menabur, sehingga tahun itu boleh menikmati panen yang luar biasa. Bangun ini dalam finansial ini supaya kita tetap menjadi kuat Bapak Ibu. Tetap menabur di tengah kesulitan. Menabur tidak harus menunggu memiliki harta yang sudah banyak baru kita bisa menabur, memiliki harta yang melimpah baru menabur. Tidak. Dengan apa yang ada pada kita, mari kita bisa menabur. Taburan doa itu juga menabur. Taburan keuangan itu juga menabur. Taburan perhatian itu juga menabur. Tabur yang terbaik. Maka saya percaya ekonomi kita juga akan dipulihkan. Ekonomi kita juga akan dipulihkan. Nah, tahun ini ekonomi kita akan menjadi kuat. Ekonomi kita akan menjadi tangguh. Itu yang ketiga. Harapan kita untuk tahun 2021, apa yang harus benar-benar menjadi kuat? Yaitu finansial atau ekonomi kita juga harus menjadi kuat. Mulai bangkit kembali, mulai bertumbuh ekonomi kita menjadi lebih baik, bahkan lebih baik di tahun-tahun yang kemarin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang harus bertumbuh di dalam kehidupan kita, apa yang harus kuat di tahun 2021, yaitu misi Bapak Ibu, atau pelayanan. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ayo bangkit. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 28 ini berkata begini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tapi yang dikasih Tuhan, apa yang harus menjadi kuat, apa yang harus menjadi tangguh, yaitu pelayanan, misi yang ada pada kita, yang dipercayakan oleh Allah, harus juga menjadi kuat Bapak Ibu. Karena apa? Dalam pelayanan ini juga menghadapi berbagai tantangan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 25 sampai 27, kita dapati di sana Paulus itu dalam pelayanannya mengalami 5 kali hambatan di sana, mengalami 40 kurang 1 pukulan, mengalami kapal hampir tenggelam, mengalami dirajam, dilempari batu oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan dirinya. Itu yang dialaminya. Tapi apakah Paulus ini menjadi ciut? Apakah Paulus menjadi putus asa? Apakah Paulus menjadi menyerah? Ternyata tidak. Walaupun dia harus disesat, walaupun harus dipenjara, walaupun harus mengalami hampir tenggelam, hampir karam kapalnya dan lain sebagainya, mendapatkan pukulan sampai 40 kurang 1, 39 kali pukulan itu dialami, diseret keluar kota dan lain sebagainya. Paulus tetap dikatakan di sini memelihara jemaat-jemaat. Artinya pelayanan tidak kendor. Artinya pelayanannya terus maju dan terus bergerak dan terus jalan. Bapak Ibu, hari-hari ini
kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Mungkin disibukkan, jangan buru-buru Pak. Ya toh, dikatakan buru-buru untuk bisa kita ini memikirkan mengenai pelayanan. Memikirkan untuk kebutuhan kita sendiri aja sudah kalang kabut. Memikirkan untuk kehidupan keluarga kami aja sudah kalang kabut Pak. Bagaimana kami bisa memikirkan sampai ke arah pelayanan jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan? Mari kita sadar di sini, walaupun di dalam tekanan, walaupun di dalam situasi kegoncangan, baik ekonomi kita, baik keluarga kita, semangat kita tidak boleh kendor dalam kita melakukan pelayanan, menjalankan misi daripada Allah untuk terus kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Mari bersama-sama kita harus kuat di dalam pelayanan Bapak Ibu. Banyak sekali hambatan, banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan. Tetapi ketika kita kuat di dalam menjalaninya, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam tantangan ini, mari kita menjadi kuat dalam pelayanan. Ayo, jangan kendor. Yang punya talenta-talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan, mari bersama-sama bangkitkan itu, kerjakan talenta yang Tuhan beri. Jangan sampai nanti satu talenta disimpan lalu diambil oleh Tuhan, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita punya talenta yang Tuhan beri, ayo kita kembangkan supaya ditambahkan. Supaya ditambahkan oleh Tuhan. Dari yang 2 menjadi 4, dari yang 5 menjadi 10, bahkan ditambahkan dengan yang lain. Maka lakukan dan kerjakan supaya kita menjadi kuat. Yaitu apa? Di dalam pelayanan, di dalam melakukan misi daripada Allah dalam setiap kehidupan kita. Jangan kendor dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Mari kita melayani. Semangat terus dalam melayani. Nah, itu yang kita harapkan, beberapa hal Bapak Ibu, untuk kita ini bisa kuat, untuk kita ini menjadi kuat. Kuat di dalam hal apa tahun ini? Tuhan mau kalau tahun ini menjadi tahun supaya kita ini menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang tangguh, maka Tuhan mau iman kita juga makin kuat, tidak menjadi kendor. Yang kedua, keluarga yang kita bangun ini juga makin kuat. Bukan makin berantakan, tetapi makin ada kesatuan dan makin kuat. Antara orang tua dengan anak, antara orang tua, mertua dengan menantu dan lain sebagainya. Semuanya menjadi kuat di dalamnya. Kemudian yang ketiga, dalam ekonomi, dalam finansial. Menjadi kuat, itu harapan kita. Ada pemulihan dalam ekonomi. Kalau tahun 2020 terseok-seok tentang ekonomi, tapi biar tahun 2021 nanti Tuhan pulihkan, akan berdiri teguh, akan kuat ekonomi kita dan mampu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terakhir adalah melakukan pelayanan. Harus menjadi kuat. Tantangan demi tantangan akan kita jalani dalam pelayanan. Tetapi ketika kita mengerti tahun ini menjadi kuat, maka kita harus lakukan. Kita harus melalui dan melewatinya. Seperti Paulus yang menjadi contoh buat kita. Dia terus melewatinya, dia terus mengerjakannya, dia terus menjalaninya. Sehingga di tahun 2021 bagi kami, di waktu itu Paulus bisa melewatinya. Paulus bisa menjadi berkat buat kita. Tetapi sekarang di tahun ini, buat kita jemaat Tuhan, mari pelayanan kita bangkitkan, mari pelayanan kita teguhkan, mari pelayanan kita terus maju dalam berbagai macam tantangan yang ada. Maka ketika ini yang kita harapkan, saya percaya kalau semuanya kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Terakhir di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Saya ulangi, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Bagaimana Paulus menulis kepada jemaat di Filipi. Kegoncangan yang dihadapi, ternyata Paulus masih bisa berkata begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, bagaimana Paulus memotivasi jemaat di Filipi. Bagaimana Paulus juga menghadapi sengsara, bagaimana Paulus juga mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Paulus masih bisa memotivasi, Paulus masih bisa memberi semangat kepada jemaat di Filipi supaya tidak kendor. Dan dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka biarlah ayat ini juga menjadi pegangan buat kita. Segala perkara yang terjadi di tahun 2021, kita menjadi kuat karena Dia, Yesus Kristus, yang bersama dengan kita memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan.
Kita angkat hati kita untuk kita merenungkan. Terlebih kita disiapkan juga untuk melakukannya. Mari kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Angkat hati, angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Syukur. Aku dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat Sekali lagi katakan bersama-sama. teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita beri tepuk tangan yang mulia buat Allah kita. Haleluya. 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 Ya Allah, para masih. Ya Allah, para masih. Shibira Allah, para masih. Ya Allah. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sangat indah Kau berikan kepada kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkannya tidak kami dengar untuk kami lupakan, tetapi kami dengar untuk kami ingat, terlebih untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ke hari. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu yang sedang Kau panggil untuk menaburkan benih firman-Mu, Tuhan. Biar kehidupan hamba-Mu makin hari makin Kau urapi, makin hari makin Kau pakai dengan dahsyat dan luar biasa, menjadi pemberita kebenaran-Mu ya Tuhan. Kau berkati kehidupannya, Kau berkati keluarga, memberkati juga anak-anaknya, memberkati setiap usaha dan pekerjaannya, memberkati juga untuk pelayanannya ya Tuhan. Terima kasih. Dan umat-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan, biar mereka juga diberkati. Mereka bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, mereka berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Maka Tuhan, mereka boleh mengalami kebaikan, mereka boleh mengalami keberhasilan, mereka boleh mengalami kehidupan yang tulus di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mempercayakan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kau berkati bangsa kami, Kau pulihkan bangsa kami, biar Indonesia kembali berjalan dengan normal, terbebas dari pengaruh COVID-19 di dalam nama Yesus Tuhan. Rakyat seluruh Indonesia diberkati, dilindungi,
dipagari, sehingga Tuhan mereka semua aman. Diberkati setiap pekerjaan, diberkati setiap usaha yang sedang dikerjakan di negeri ini ya Tuhan. Diberkati pembangunan-pembangunan yang ada di negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai dengan Merauke, semuanya akan berjalan dengan baik, dan seluruh negeri ini Tuhan mengalami damai sejahtera. Diberkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, diberikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, diberikan juga Tuhan kesehatan, kekuatan yang melimpah kepada mereka. Kami berdoa kiranya melalui pemimpin kami ini Tuhan, Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi lebih baik. Tuhan berkati gubernur, Tuhan berkati bupati, wali kota, Tuhan berkati camat, lurah, RW dan RT. Mereka memimpin dimanapun berada, ialah mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu, maka daerah yang dipimpinnya menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Jauhkan dari segala macam mara bahaya, jauhkan dari segala macam musibah bagi negeri kami Indonesia. Tetapi Indonesia terus Tuhan mengalami kemakmuran dan kemajuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-Mu terus menjadi berkat, gereja-Mu menjadi terang, gereja-Mu menjadi pengaruh yang baik Tuhan. Hadirnya gereja-Mu, damai sejahtera turun atas kota dan negeri di mana kami boleh ada. Tuhan berkati hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah terus hamba-Mu makin diurapi dan terus menjadi berkat Tuhan. Diberkati juga seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka terus menikmati yang terbaik daripada-Mu. Istimewa bagi setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah. Diberkati mereka dengan ibadah yang mereka boleh kerjakan ini sepenuhnya untuk Engkau. Engkau hadir di rumah tangga mereka, Engkau hadir di usaha pekerjaan mereka, Engkau hadir dalam kehidupan anak-anak mereka. Maka Tuhan, mereka boleh menikmati pertolongan-Mu, mereka boleh menikmati keberhasilan daripada-Mu, apapun dikerjakannya, dan mereka hidup benar di hadapan-Mu, mereka berkenan di hadapan-Mu. Apa yang didengarnya lewat pujian penyembahan, lewat firman yang ditaburkannya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu menjadi kuat, umat-Mu menjadi tangguh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai, memberkati hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, dan jerih payah mereka tidak sia-sia. Engkau membangun mereka untuk terus menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu, kami undang kembali bangkit berdiri, sambut berkat Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kiralah pasandara mata kakak. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati juga Engkau pada waktu keluar. Diberkati setiap usaha dan pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan rumah tangga-Mu, diberkati juga anak-anak-Mu, diberkati studi-Mu, diberkati segala aktivitas-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati semua yang Kau kerjakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar Engkau mendapatkan keberhasilan, mendapatkan keberuntungan, yang sakit terima kesembuhan, yang lemah terima kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambut berkat Tuhan, berkat yang dahsyat dan luar biasa dicurahkan, diberikan oleh Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah semua yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.